kefakiran itu bukan karena tidak punya harta, tapi kefakiran atau krisis yang kita alami itu karena kita tidak punya panutan sekarang ini. Panutan-panutan orang-orang yang soleh udah meninggalkan kita semuanya. Mereka adalah kaum yang membuat alam ini bisa tentram, bahagia. Majlis-majlis akan menjadi tenang, akan menjadi baik semuanya. Kenapa terjadinya krisis yang demikian ini? Karena hati kita sudah tidak condong lagi dengan orang yang soleh. Hati kita, pikiran kita lebih condong dalam urusan duniawi, kemegahan, kekayaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Orang-orang beriman, jangan melupakan kamu sekalian harta kamu dan anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf kita, mereka telah mendahului kita dengan semangat yang tinggi, dengan ibadah yang tinggi. Tidak ada sedikit pun yang berkhianat, walaupun itu speser. Kita ini semuanya yang sudah celaka mendapatkan malapetaka, akhirnya enggak ada hasilnya sama sekali. Karena itu kita mohon hidayah daripada Allah dan kekuatan dari Allah. Kemudian dalam majelis yang lain beliau berkata, udah jelas bahwa Nabi SAW senang dengan majelis seperti yang kita hadiri saat ini. Dan kamu kalau menghadiri majelis ini berarti membuat Rasulullah senang. Siapapun orang yang membuat Rasulullah itu senang, dia akan menjadi orang beruntung. Tapi harus kamu fahami, menghadiri majelis seperti ini, membaca kitab, membaca maulid, perlu cinta dengan sebenarnya dari hati. Perlu ta'alluq, hubungan dengan Nabi dengan sebenarnya. Karena tidak mungkin kamu akan menghadiri majlis ini dengan niat membahagiakan Nabi kecuali karena cintanya kamu dengan Nabi. Itu adalah penggerak segalanya. Apa sih yang tidak dari Rasulullah ini? Kamu minta rahmat Allah, ya lewat Nabi. Kamu minta syafaat, ya lewat Nabi. Kamu minta selamat, ya lewat Nabi. Wa kulluhum min rasul wa kullu fadlin fil alamin fa min fadlin nabi ista'arahu al-fudala'u. Segala keutamaan yang ada di alam ini semuanya itu adalah sedikit daripada keutamaannya Rasulullah. Keutamaan semuanya terkumpul pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat orang yang alim, kamu lihat orang dai, kamu lihat orang yang wali, kamu lihat nabi atau semuanya, itu hanya 1% atau kurang dari 1% atau 0,% daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka tadi itu mengambil daripada lautan Nabi. Wa kullu min rasulillahi multamisun gharfa minal bahri aw rashfa minad diyami. Ada yang dapat 1 cibuk, ada yang 1 tetes, ada yang 1 drum, ada. Tapi itu dari lautan Muhammad bin Abdullah dan tidak mengurangi daripada lautan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta yang sebenarnya kepada Nabi. Cinta sebenarnya itu gimana? Bukan hanya pengakuan, tapi menjadikan seluruh gerakan kita mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak cukup dengan omongan begitu saja. Kita mengaku cinta, ya harus kita ucapkan kita cinta kepada Nabi. Secara praktek kita mengikuti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Enggak cukup mengaku-ngaku aja. Harus ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kalau kita lihat apa bentuk ittiba kita dengan Nabi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali hampir mukhalafah semuanya. Yang diatur dari bacaannya tidak kita baca, yang diatur daripada wirid tidak kita lakukan, yang diatur daripada sunnah tidak kita kerjakan. Terus apa bukti mahabbah kita dengan Nabi SAW? Doanya Nabi nggak kita baca, wiridnya Nabi nggak kita baca, sunnahnya Nabi nggak kita kerjakan. Apa? Kita ngatakan cinta yang mana itu? Mana ada orang yang cinta tidak mengikuti, hanya mengaku, ucapkan 1000 kali nggak terbukti. Sama dengan orang yang menyatakan kaya raya tapi dia nggak punya harta. Apanya kaya? Nggak punya harta. Ceritanya miliatan, uangnya 20.000 aja nggak punya dia. Sama dengan kita, cinta dengan Nabi tapi nggak ada ittiba dengan Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita orang yang ngerti, santri, tidak ittiba dengan Nabi, tidak melaksanakan sunnah Nabi, terus siapa lagi? Karena itu ilmu ini bukan hanya sekedar untuk ngomong aja, nggak ada hasilnya. Ilmu itu dipraktekkan, ilmu itu diamalkan. Kalau orang sudah dengan ilmunya mengikuti jejak Rasulullah SAW, amalnya sesuai dengan yang diatur oleh Nabi SAW, akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan kita tinggalkan itu yang diatur oleh Nabi. Apa sih sulitnya? Sholat duha cuma berapa rakaat sih? Bacaan Rasulullah nggak panjang-panjang ngatur kepada kita. Karena diatur ittiba dengan Rasulullah SAW biar berkah hidup ini. Coba kamu pikir, mulai balik sampai sekarang udah berapa puluh tahun yang sudah kita lalui. Apa hasilnya? Dikatakan tuwek tuas, umurnya aja yang panjang, amalnya nggak tambah, amalnya minim. Ibarat jadi pegawai, bayarannya dikit, waktunya sama. Kalau ini direktur 8 jam, gajinya 10 juta, 20 juta. Kalau ini waktunya juga 8 jam bekerja, tapi 20.000. Kita juga begitu. Kalau dibanding dengan umurnya orang dulu mungkin sama, atau mungkin kita lebih tua, tapi berkahnya nggak ada, karena nggak punya amal, nggak ada ittiba dengan Nabi SAW. Jangan jauh-jauh sudah, kalau di situ ada orang melakukan sunnahnya Nabi, di sini ada orang majelis, kita bergabung sama majelis. Kalau di sana itu yang dibaca hadisnya Rasulullah SAW, kalamnya Rasulullah SAW. Kalau di sini ngobrol nggak karuan, kita lebih senang ngobrol. Mana bentuk mahabbahnya kita dengan Nabi SAW? Mungkin kita ini lebih senang dengarkan cerita orang politik, cerita orang yang berkancah dalam politik daripada ceritanya Muhammad Rasulullah. Nggak ada yang bergabung. Karena itu ayo kita harus benahi. Jangan sampai nanti akhirnya udah kita gagal, anak-anak kita gagal nanti. Udah kita nggak jadi alim, anak-anak kita bodoh. Bodohnya kita wariskan sama anak kita. Nah itu ayo kita rubah semuanya. Kita baca lagi haditsnya Nabi, kita baca lagi doanya Nabi, kita hidupkan lagi sunnahnya Nabi, kita, istri kita, anak kita, semuanya begitu. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisut tawabin fa innahum araqqu afidah. Berkumpullah kamu bersama orang yang sering bertobat kepada Allah,
Karena orang yang sering bertobat kepada Allah itu hatinya paling lembut. Dia selalu merasa banyak kesalahan terhadap Tuhannya, selalu merasa banyak dosanya, banyak maksiatnya. Orang yang sering bertobat itu belum pernah menilai dirinya dalam kebaikan, belum pernah menilai dirinya dalam kebersihan. Dia selalu membayangkan dirinya kotor, dirinya tidak baik. Hal yang demikian ini membuat dia selalu berharap Allah mengampuni dia, Allah memaafkan dia, dan selalu merasa takut Allah mengadab dia, Allah marah kepada dia. Perasaan roja, berharap, dan perasaan khauf, takut ini ibarat dua sayap daripada seekor burung yang bisa apabila digerakkan selalu oleh burung tadi itu naik ke atas sampai ke tempat yang tinggi. Begitu juga pada seorang hamba, jika selalu dia berharap kepada Allah dan selalu takut dari Allah, selalu itu pada hatinya, itu ibarat dua sayap yang selalu digerakkan, yang akan menghantarkan dia ke maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertobat itu adalah sangat dicintai oleh Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "At-ta'ib habibullah wat-ta'ib 'anid danbi kaman la dambalah." Orang yang bertobat itu adalah dicintai oleh Allah, dan orang yang bertobat daripada dosa itu adalah seperti tidak memiliki dosa, karena sudah dihapus, dilebur, dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tobat ini bukan hanya bagi orang yang maksiat aja. Orang yang berbuat baik itu seharusnya dia juga sering bertobat. Kenapa? Karena tentu pada kebaikannya itu ada kekurangannya. Tidak mungkin manusia itu akan bisa sempurna di hadapan Allah, nggak mungkin. Kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Allah, dibandingkan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Kita mau sujud misalnya, sepanjang apapun sujud kita itu tidak sebanding dengan kebesaran Allah, yang sebanding dengan nikmatnya Allah aja nggak bisa, apalagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para malaikat Allah itu, di antara mereka ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud, tidak berubah sujudnya sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku, tidak bangun dari rukuknya sampai hari kiamat. Ada yang bertasbih mulai diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang beristighfar. Ketika nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, mereka semua menyatakan, "Ya Rabbi ma abadnaka haqqa ibadatik wa la arafnaka haqqa ma'rifatik." Ya Allah, Tuhan kami masih belum mampu beribadah dengan sebenarnya. Kami masih belum mampu mengetahuimu dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau sudah mulai diciptakan sampai hari kiamat itu ibadah penuh, tidak ada sedikit pun kesalahan pun, belum menyatakan ibadah yang sebenarnya, apalagi kita yang ibadahnya hanya sedikit-sedikit dalam kehidupannya kita, dan itu tidak lama. Karena itu jangan ada yang merasa bahwa dirinya tadi itu sudah melaksanakan kesempurnaan. Nah, di situ Anda harus bertobat. Astagfirullahaladzim, tidak pantas ibadahku sedemikian ini kepada Tuhanku yang telah memberikan segala-galanya bagiku. Subhanallah. Lebih daripada itu, pikir ibadahnya kamu itu seberapa, apa isinya. Sholat aja 4 rakaat yang begitu singkat, itu pun masih kacau pikiran kita. Masih belum khusyuk kita melaksanakannya. Hati masih tidak fokus dan konsentrasi, masih tercuri. Dalam sholat 4 rakaat yang hanya beberapa menit,
masuk juga pikiran toko, pikiran dagangan, pikiran pasar, pikiran keluarga, pikiran dengan masyarakat, pikiran dengan itu, utang, piutang, macam-macam. Padahal seandainya konsentrasi 10 menit aja, kita bisa merasakan nikmatnya ibadahnya sholatnya kita. Kita baca Quran, huruf-huruf yang kita lalui hanya sekedar suara bacaan dari mulut kita. Pikiran kita nggak hadir. Itu pun juga perlu bertobat, karena ibadahnya kita tidak sepenuh hati, hanya gerakan anggota badan. Belum lagi riaknya, kepingin dipuji, merasa dirinya sudah melaksanakan yang terbaik, ujub dan macam-macam. Karena itu tobat ini jangan sesekali, setiap kali bertobat, yang banyak istighfar kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang dengan orang-orang yang selalu bertobat kepadanya. Kemudian bagi seseorang yang dianggap tokoh, ulama misalnya, panutan, ustadz, hendaknya juga demikian. Dia tadi itu jangan sampai merasa dirinya lebih baik daripada muridnya, lebih baik daripada bawahannya. Coba perhatikan bagaimana para nabi-nabi Allah. Mereka manusia yang suci, mereka manusia yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka masih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para nabi tadi itu hidup bersama masyarakat yang biasa. Kalau nabi itu mau pilih orang yang sederajat, selevel dengan dia, nggak kumpul dengan manusia di atas itu. Lawang para malaikat itu jadi khaddamnya Rasulullah, melayani Nabi Muhammad ketika Nabi Mi'raj. Nggak bisa kumpul dengan manusia. Apa nilainya manusia ini? Itulah rahmat, akhlak yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah. Begitu pula kita terhadap bawahan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita, terhadap murid-murid kita. Hendaknya kita ini bisa ngayomi, hendaknya kita ini bisa merangkul, hendaknya kita bisa mengambil hati. Coba kalau kita menjadi penggembala kambing, kita mau berkumpul dengan kambing, sekalipun kambing itu di bawahnya kita, sekalipun kambing tadi itu cengkal, kita sabar nunggui. Kita giring itu kambing ke padang rumput, padahal kita nggak butuh ke sana. Ngetutno kambingi. Oh, kambing ini perlu air. Kambingnya diam di situ, dia bawa airnya. Dirawat itu kambing. Kadang-kadang kambing tadi itu dimandeni. Begitu telatennya ngatur itu kambing. Kadang-kadang dia ngerti bahasanya kambing. Kalau mau kasih makan, be, dia berbahasakan dengan bahasa kambing. Kenapa? Perhatian dengan seekor kambing. Kenapa kita tidak bisa perhatian dengan manusia umat Muhammad? Telaten terhadap manusia, telaten terhadap saudara kita, telaten terhadap anak-anak kita, telaten terhadap murid-muridnya kita. Kenapa kita kasar terhadap mereka? Kenapa kita tidak ladeni mereka, kita rawat? Bukankah umat Muhammad ini lebih mulia daripada seekor kambing? Bagaimana kita misalnya merawat ayam atau burung? Kita tahu saat-saatnya ayam itu perlu dikasih makan jam sekian. Ayam itu perlu, kalau kecil perlu dikasih lampu untuk kehangatannya sekian watt. Kita akan pelajari itu, bagaimana caranya merawat ayam sehingga ayam kita itu baik. Tapi kenapa kita tidak pelajari bagaimana merawat umat ini sehingga umat ini menjadi punya akhlak yang baik? Apakah umat Muhammad ini sudah jatuh martabatnya di bawah daripada seekor ayam atau seekor kambing? Nah, karena itu jangan kita merasa diri kita sempurna, jangan merasa diri kita ini adalah di atas segala-galanya. Pikirkan baik-baik, jadilah orang yang manfaat. Lihat para nabi Allah, bagaimana mereka tadi itu telatennya,
sekalipun dilempari batu, sekalipun dicaci, tidak ada sedikit pun sakit hati dan dendam. Kenapa? Telaten. Itulah namanya mengayomi, itulah namanya rahmatan lil alamin, itulah namanya mengambil hati, mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan berdakwah Islam ini. Wallahu a'lam. أقوم بفرض العامرية والنفل وأصدقها في القصد والقول والفعل. قال هذه القصيدة من أنفع المواعظ وأحسن الحكام، وقد جمعت ما جمعت من التحلي بالصفات المستحسنة والتخلي عن الصفات المستقبحة والحكام والتدلل والخضوع. وفي هذا البيت منها إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل، وما بعده نهاية الإقرار ونهاية الصدق ونهاية التذلل والافتقار. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. والآية الأخرى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. شوهم لما تابوا توبة نصوح تاب الله عليهم. توبوا إلى الله باطنا وظاهرا. وأسباب التوبة ثلاثة: أن تندم على فعلك المذموم، وتقلع من الذنب في الحال، وتعزم أن لا تعود مجرد قولك لربك إنك أنت التواب الرحيم، مع الإخلاص والصدق فيها والاستحضار لأسبابها كما في هذه النية ثم تاب عليهم ليتوبوا. والذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب يعرفها العبد وذنوب يجهلها. أما الذنوب التي يعرفها كالزنا والمحرمات، والذنوب التي لا يعرفها كفرحه بالمعصية التي نزلت بأخيه المسلم. اعزموا على التوبة وارجعوا إلى مولاكم. بالمعصية بالمصيبة. اعزموا على التوبة وارجعوا إلى مولاكم. المقصر في صلاته يتوب، وصاحب الغيبة يتوب، وصاحب الزنا يتوب، والمرتكب للمحرمات مثل الغش وهتك وأعراض الناس يتوب. شو الإنسان داري بالحرام ولا ينزجر منه ولا يتفقد في نفسه. ثم هذه القصيدة معها تحتاج غنية عن الشرح، بل كله كلام الحبيب عبد الله الحداد معها تحتاج تبيين، ولم يزل يتلى بين أكابر السلف ولهم ذوق ووجد عند هذا الكلام، وكلها فصول يعرفها من له أدنى تحقيق وذوق. قال في أولها: أقوم بفرض العامرية والنفل، صلاة أهل الصدق، أهل العبودية، أهل المعرفة بالله، أهل الأذكار. ما هي صلاتنا يا أهل الغباوة والجهل والتقصير فيها؟ نتبع النفس والهوى، ضللنا وأضللنا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله يحفظ ويسلم من المهالك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أما أهل الغفلة والعياذ بالله تعالى تمر عليهم هذه المجالس الزينة مرور الطيف في الحلم، ما يجنون لها ثمر، قست القلوب وتمردت. الله يجعل لنا واعد من أنفسنا يرد عنا عن كل زيغ وضلال، ويردنا إلى الهدى المبين طريقة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخلوقات أجمعين. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. طويل هذا. Dikatakan qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah qasidah yang sangat agung, mengandung nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah yang sangat besar. Bagaimana di dalam qasidah Agumu bi fardil amiriyati wan nafli
telah dikumpulkan sifat-sifat, di situ diterangkan sifat-sifat yang baik untuk kita lakukan dan mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Hikmah, perasaan khusyuk, khudu' dan tawadhu'. Di antara bait-bait itu adalah ilahi bihaqqil gam qulna bitaubatin minad dambi taghsilna biha ablaghal usri. Ya Allah, berkatnya mereka para aulia Allah, anugerahkan kepada kami dengan taubat daripada perbuatan dosa untuk membersihkan kami, mencuci kami dengan sesuci-sucinya. Ini adalah satu bentuk puncak pengakuan dan kejujuran serta tadallul, merasa miskin di hadapan Tuhannya, mengharap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah memang yang dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'u. Benar-benar Allah menerima taubat daripada Nabi, benar-benar Allah menerima taubatnya Nabi, para muhajirin dan ansar yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjadi orang yang bertobat dengan benar, Allah menerima taubat mereka. Karena itu, tobatlah kepada Allah secara zahir dan batin. Sebab taubat ada 3. Syarat-syarat taubat ada 3. Pertama, kamu menyesali perbuatan kamu yang tercela. Kedua, kamu mencabut diri dari perbuatan itu dengan segera. Ketiga, kamu memantapkan niat tidak mengulangi selama-lamanya. Jangan kamu asal berkata, ya Allah, aku bertobat, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha menerima tobat dan maha rahmat. Tidak, ucapkan itu dengan kekuatan niat tidak akan mengulangi itu perbuatan dosa, menyesali perbuatan kesalahan kamu, dan kamu langsung mencabut diri, tidak kembali untuk melakukannya selama-lamanya. Itu semuanya ucapan taubat kepada Allah dengan perasaan ikhlas, kejujuran hati. Baru itu semuanya akan melahirkan taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada 2 macam. Pertama, dosa yang dikenal oleh hamba. Dan yang kedua, dosa yang tidak diketahui oleh hamba. Dosa yang diketahui yang jelas seperti perbuatan zina, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang tidak diketahui, perasaan senang kalau ada orang muslim maksiat, atau perasaan senang kalau ada orang muslim kena musibah, itu dosa yang besar. Tapi tidak nyata memang dalam hati, tapi itu adalah dosa yang besar. Karena itu bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang menjaga sholatnya, tobat segera menjaga sholatnya. Orang yang sering menghibah, tobat segera dia tadi itu menjaga mulutnya daripada ghibah. Orang berzina, tobat. Orang melakukan yang haram, menipu, kemudian membicarakan atau membuka aib orang, tobat. Kadang-kadang manusia itu tahu bahwa itu perbuatan haram, bukan dihindari, malah dilakukan. Koreksi diri kamu, jangan sampai itu terjadi terus-menerus. Kemudian dikatakan bahwa Qasidah Al-Haddad ini nggak perlu disyarahi lagi, udah. Semuanya itu sudah syarah, semuanya itu udah jelas. Para salaf, para aulia, para ulama ketika dibacakan Qasidah Al-Haddad, mereka merasakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sedikit aja orang punya ilmu dan punya dhauq, pasti akan merasakan nikmat daripada Qasidah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pertama di sini dikatakan agumu bi fardil amiriyati wan nafli,
aku melaksanakan satu kewajiban, sholat misalnya, ini sholat yang dilakukan oleh ahlus syirik, orang yang jujur, ahli ibadah, ahlul ma'rifah billah, ahlul dzikir. Bukan sholatnya kita, orang yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa, bahkan dirinya sendiri dia nggak tahu. Akhirnya sholat yang demikian ini adalah sholat yang berantakan. Kita adalah bukan menjadi hamba Allah yang sejatinya, karena kita ini lebih mengikuti hawa nafsu kita. Kita menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana orang yang menjadikan Tuhannya adalah nafsunya sendiri. Ketika nafsu mengajak menuntut, pasti dia mengikuti. Ketika Tuhannya yang mengajak, memerintahkan, dia malas untuk melaksanakan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita daripada kecerobohan ini semuanya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kita tidak boleh menyatakan diri kita bersih, karena diri kita, nafsunya kita selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Rasulullah bersabda, a'da aduwika nafsuka allati baina jambak. Musuh kamu yang paling berbahaya adalah nafsu kamu yang ada pada tubuh kamu sendiri. Orang yang lupa, dia akan menganggap majelis ini adalah seperti kejadian dalam mimpi aja, nggak bernilai, nggak berharga. Apa itu majelis? Nggak dapat duit, nggak dapat macam-macam. Itu adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang yang bodoh yang menghadirinya. Ini semuanya akan menghasilkan hati menjadi kaku, menjadi mengeras, dan nantinya akhirnya hati itu bisa ditembus sedikit pun oleh nasihat, bahkan oleh ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesadaran oleh Allah pada diri kita yang bisa mengembalikan kita daripada kesesatan kita, penyimpangan kita, dan nantinya akan menggiring kita kembali ke jalan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa manusia itu harus mengawali dengan tobat dulu. Tobat itu terjadi kalau kamu itu merasa ada satu kesalahan. Karena itu setiap saatnya koreksi dulu. Koreksi, baru kamu tadi itu akan bisa jadi baik. Coba sebelum kamu sholat, kamu diajari untuk bertobat. Setelah kamu wudhu, kamu diajari untuk bertobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang bertobat ya Allah. Kenapa? Ibadah itu kalau nggak kamu dasari dengan taubat, batin kamu kotor. Membersihkan dari hadas dengan cara berwudu, membersihkan dari najis dengan cara menyiram, membersihkan dari dosa dengan cara bertobat. Lebih banyak mana sih najis yang menimpa badan kamu atau hadas yang ada pada diri kamu dengan dosa yang kamu lakukan? Itu hadas, itu najis hati, najis batin, nggak kamu bersihkan sama sekali. Kamu berhadas ngentut misalnya, wudu langsung bisa. Setiap sholat kamu wudu, kamu kena najis, kamu langsung bersihkan. Tapi ketika hati kamu kena dosa, kamu nggak bersihkan. Tobat itulah cara untuk membersihkan hati daripada dosa atau batin daripada dosa. Dan maksiat itu adalah berbahaya, jangan dianggap enteng. Wah, itu najis, berpenyakit, itu berbahaya. Dosa kamu lebih berbahaya. Penyakit karena sebab najis mungkin bisa muntabir, mungkin bisa tipes, tapi penyakit karena sebab dosa akan bisa menghasilkan siksa kubur, akan menghasilkan siksa nanti di akhirat dan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Awali segala sesuatu itu dengan bertobat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan
menerima tobat hambanya. Allah itu sangat cinta sama orang-orang bertobat. Walaupun sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law balagat dhunubuka ananas sama, la ataituka bi ghirabil ardi maghfirah atau kama thumma law ata ya ibadi law balagat dhunubuka ananas sama thumma ya abdi law balagat dhunubuka ananas sama thumma ataitani ghafartu dzalika wala ubali atau kama kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya wahai hambaku dosa kamu itu saking banyaknya sampai nyundul langit, saking banyaknya sampai nyundul langit, kemudian kamu tadi itu kembali kepada aku bertobat, aku akan ampuni dosa itu semuanya dan aku tidak peduli. Artinya itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asal kamu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita jadikan hamba-hamba yang bertobat, mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khatamir rusulil kirami wa man أتى من الله بالآيات والسور وخصه الله بالفضل العظيم وبالذكر الرفيع وبالأخلاق والسير وبالمعاجز مما لا بقى معه لعذر معتذر يعتل بالعذر أبعد تنزيل رب العالمين وما أقام من حجج كالشمس والقمر يبقى لذي مرض أو مرية شبه أو مشكل لا ورب البيت والحجر لكن شقاوة أقوام وحظهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر فالحمد لله نار الحق واتضحت معالم الرشد بين البدو والحضر وأظهر الله دين الحق وانطمست في نوره سائر الأديان فادكر بوجه أبيض ميمون النجيبة محمود الشمائل والأفعال والأثر مهذب هاشمي لا نظير له في العالمين بلا شك ولا نكر مؤيد بجنود الله من ملك ومؤمن وبنصر الله والظفر وبالصبا وبرعب في قلوبهم مسير شهر كما قد صح في الخبر مجاهد في سبيل الله مجتهد في طاعة الله بالآصال والبكر مشمر في مراض الله محتسب بالله مقتدر بالله منتصر ذلت لوطأته غلب الرقاب من الأعراب والعجم من خوف ومن حذر
لما دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا كفرا وبغيا دعاهم بالغنى السمري وبالسيوف المواضي البيت يحملها مهاجرون وأنصار من الغرار أئمة الدين أصحاب السوابق في الإسلام والقدم المشكور والأثر مثل العتيق أنيس الغار صاحبه فيه على الصدق صديق العلا الشهيري والثاني التالي البر التقي أخي الإحسان والعدل يا لله من عمري وابن عفان ذي النورين من جمع القرآن والمنفق البذال في العسر وزوج خير نساء العالمين بني السبطين سنو النبي المصطفى الطهري وحمزة الباس عم المصطفى وكذا العباس بالفضل والطيار خير سري آل النبي وأصحاب النبي هم القوم الذين هدوا واقتد بهم وسري والتابعين على الآثار بعدهم من كل من قد قضى نحبا ومنتظري على مسالك خير الأنبياء سلكوا بالجد والصدق في عسر وفي يسر وزوج خير نساء العالمين أبي السبطين علي. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقي أهلنا وقراباتنا في ديننا يا الله ذكر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء في كتابه وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصالح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الرحبة وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ثم إلى أرض رسول الله رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله الشريف بالبشير
الفقير المقدم محمد بن علي بن علي بقول جنب إخواني وابن علي محمد مولى الجميل أمر بن الرحمن السقاف والرسول أبو بكر السكران والشباب عبد الله عرس الأكبر وابن أبو بكر عمر المحضر علي عبد الرحمن الصغير بن يوسف بن سالم عبد بن سالم ثم إلى روح الحبيب أبو ربان الشيخ بن جيلاني عبد الرحمن محمد العشي يوسف بن عبد الحسن وابن عمر